Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amanda Dibelestari dari kelas 20B2. Di video kali ini saya akan merangkum pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan sejak dini agar generasi penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya asing. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bangsa, negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki kuantitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya yang berada di wilayah tersebut. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan menjadi milik kita semua dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya kewajiban untuk membayar pajak. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Pemahaman tentang demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Klasifikasi sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial, yang kedua parlementer, tiga diktator, yang keempat campuran. Geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri lingkungan yang terwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Geopolitik Indonesia disebut wawasan Nusantara karena geopolitik Indonesia adalah salah satu faktor yang mengharuskan masyarakat untuk menjunjung tinggi Nusantara sebagai wawasan yang memberi arahan pada bangsa Indonesia. Nah, implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama di bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan berpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua ada bidang ekonomi. Implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk negara Indonesia. Yang ketiga ada di bidang sosial budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, implementasi ini juga bisa dilakukan dengan membentuk sikap rela membela tanah air. Geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional Indonesia. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu.
Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk ancaman bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional adalah suatu situasi di mana suatu bangsa dan negara dituntut untuk mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsanya dari ancaman yang timbul dari faktor dalam ataupun luar bangsa itu sendiri, agar dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya dan melanjutkan pembangunan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.